Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di video part kedua, dimana kita akan belajar. Kalau di part 1 itu kan kita udah mulai array, kemudian membuat grafik dalam dua garis menjadi satu, kemudian kita membuat looping while and dan juga for and. Nah, kali ini kita akan membuat operasi logika pengandaian ya, dimana yang pertama adalah menggunakan if dan juga else, if else kemudian nanti switch case gitu ya. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu gitu ya. Oke, yang pertama yang akan kita gunakan adalah membuat logika gitu ya, operasi logika gitu ya, menggunakan perintah yang pertama adalah if, kemudian diikuti dengan else, baru diakhiri dengan and. Oke, ini adalah untuk dua buah pengandaian. Misal kalau misal kita mempunyai deretan angka ya. Oke. Misal kalau x-nya itu bilangan positif atau x-nya itu genap gitu ya, maka y-nya misal x kuadrat. Nah, ini kan pengandaian pertama. Pengandaian kedua, misal kalau x-nya itu ganjil, maka y-nya itu misal akar x. Nah, ini dua pengandaian. Nah, ada kondisi di mana kita mendapatkan lebih dari dua pengandaian gitu ya. Untuk lebih oke. Untuk lebih dari dua pengandaian, apa yang kita gunakan? Yang kita gunakan adalah if ya. Kemudian diikuti dengan else if. Nah, else if-nya ini boleh lebih dari satu ya, tergantung jumlah pengandaian. Bisa else if dan seterusnya, pokoknya sebanyak jumlah pengandaian. Nah, pengandaian terakhir menggunakan else, baru diakhiri dengan and. Oke, sedangkan yang ketiga adalah operasi pemilihan case gitu ya, pemilihan keadaan gitu ya. Nah, untuk pemilihan keadaan ini yang kita gunakan adalah menggunakan menggunakan switch case ya, menggunakan switch ya. Kemudian kita akhiri dengan case ya. Kemudian otherwise diakhiri dengan and. Oke, misal kita punya menu makanan gitu ya. Menu makanan. Misal ada menu 1. Oke. Menu 1 berarti nantikan ini sebagai case 1. Nanti ada menu 2. Ini sebagai case 2 dan seterusnya ya. Oke. Baik, langsung saja ya. Nanti habis ini kita coba. Nah, kemudian yang keempat akan kita coba membuat grafik gitu ya. Nah, grafiknya kan ada berbagai macam ya. Yang tadi kita coba hanya bentuk plot saja. Kemudian ada jenis-jenis grafik yang lain gitu ya. Tetap walaupun yang sering utama kita pakai adalah model plot gitu ya. Nah, grafik model lain adalah ada grafik batang gitu ya. Kemudian nah ini adalah yang utama yang akan kita pelajari nanti adalah membuat subplot ya. Kemudian ini ada grafik pie gitu ya. Kemudian ada grafik 3 dimensi lain adalah ini yang bentuknya 3 dimensi ya.
Oke, nah ini kemudian grafik bar tapi 3 batang tapi bentuknya 3 dimensi. Oke, baru nanti ini bentuk mesh atau shaft gitu ya grafiknya. Oke, langsung kita coba di MATLAB yang pertama untuk pengandaian ya. Oke, kita buat kita lihat dulu contoh soalnya apa gitu ya. Oke, kita cari yang if. Nah, ini ya. If aja, kemudian ada if else. Oke, kita ketikkan soalnya di sini aja ya. Oke. Oke, kita misalkan yang pertama. Oke, yang pertama adalah kita coba untuk if dan juga and. Oke ya. Oke, kita coba misalnya bila gitu ya. Bila nilai x ya. Nilai x itu apa namanya positif gitu aja ya. Bila nilai x lebih besar atau sama dengan 0, maka y sama dengan x kuadrat gitu ya. Oke, ini kasus pertama. Kasus kedua sama, bila x lebih besar daripada 0 maka y sama dengan x kuadrat. Tapi kalau x lebih kecil dari 0, y sama dengan min x per 2. Oke, misal case-nya seperti ini. Ini nomor 2. Kemudian untuk yang ketiga, kalau lebih dari gitu ya. Nah, ini kita contohkan di buah gitu ya. Misal misal beli buah gitu ya. Beli buah. Kalau kalau kita beli dari 2 sampai dengan 5 kilo gitu ya. Misal 2 sampai 5 kilogram. Oke, ini case 1 misal di sini dapat diskon 5% gitu ya. Kemudian misal kita beli jenis buah. Nah, oke, ini buahnya cuma 1 ya. Oke, kita ganti deh. Nah, pakai harga aja gitu ya. Misal kita beli buah kita tinjaunya dari harga gitu ya. Oke, misal untuk harga, misal kita beli dengan berbagai macam buah, misal kalau harganya itu di bawah 50.000 gitu ya, maka tidak dapat diskon. Kemudian kalau kita beli dari di atas 50 sampai dengan 100.000 ya, maka kita dapat gratis setengah kilogram jeruk. Oke, misal bonusnya ini. Oke, kemudian kalau kita belanja 100 di atas 100.000 sampai dengan 200 gitu ya. Oke, ini kita diskon 10% gitu ya. Plus dapat setengah kilogram jeruk gitu ya. Jeruk. Oke, ini ada 3 kasus gitu ya. Kemudian kita beli misal di atas, yang satunya di atas 200.000.
Oke, ini nggak ada batas atasnya ya, pokoknya di atas 200.000. Oke, kita dapat apa namanya, diskon 10% juga, tetapi ditambah dengan jumlah dapat jeruk gitu ya, sebanyak yang dibeli. Oke, misal contohnya dia beli jeruknya 2 kg, maka dia dapat bonus ya 2 kg juga jeruk. Oke, udah ya. Oke, bonusnya buah jeruk juga gitu ya, dengan jumlah kilogramnya tergantung yang dia beli gitu ya. Oke, kemudian kita coba dulu untuk yang if else itu ya, untuk kasus soal ini. Oke, kita langsung buka aja MATLAB-nya itu ya. Oke, kita buat timer dulu untuk videonya ya. Oke, langsung kita buka aplikasi MATLAB. Ini kita masuk ke latihan keempat. Oke, kita tunggu dulu. Oke, jangan lupa diulang-ulang lagi untuk di video part pertama gitu ya. Rupanya durasinya lumayan panjang, hampir 1 jam gitu ya. Oke, kita file, kita new file. Oke, ini adalah latihan pertemuan 3, latihan berapa? 4 ya. Oke, latihan 4. Oke, kita clear all dulu. Clear all CLC. Oke, ini adalah kasusnya di mana tadi X-nya itu mana nih? X-nya lebih besar. X-nya itu lebih besar daripada 0 gitu ya. Oke. Oke, X-nya lebih besar daripada 0, maka nah ini, maka apa tadi? Maka nilai Y sama dengan X kuadrat tadi. Oke, X kuadrat. Oke, kita langsung aja buat di sini. Oke, berarti kita gunakan X-nya itu berarti kan sebagai fungsi input ya. Oke, kita masukkan dulu X sama dengan input daripada kita ketikkan di sini nilai X. Oke ya, ini kasih petik nilai X sama dengan, oke seperti ini. Oke, ingat kembali materi input yang di sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian baru Y gitu ya. Nah, Y tadi kan X kuadrat, tetapi kan syaratnya X-nya harus lebih besar daripada 0. Oke, maka kita gunakan if X lebih besar mana nih? Lebih besar daripada 0, enter, kita masukkan Y sama dengan X pangkat 2. Oke ya. Nah, baru kita tampilkan. Oke, kita tampilkan nilai Y gitu ya. Kita buat sederhana aja, display Y gitu aja ya. Oke, baru kita akhiri dengan N. Ini adalah kasus pertama ya. Kita run. Oke. Ketika kita run, nanti diminta untuk memasukkan nilai X-nya gitu ya. Oke, kita masukkan nilai X-nya mau berapa. Oke. Kita masukin nilai X-nya 6 gitu ya. Oke, maka Y sama dengan X kuadrat tadi kan. Nah, hasilnya 36. Oke. Kita run lagi gitu ya. Kita run lagi. Oke, ini kan X-nya lebih besar daripada 0. Kalau kita masukin angka 0 itu sendiri, apa yang terjadi? Nah, dia nggak ada menampilkan hasil apapun gitu ya. Ya karena apa ya? Karena perintahnya itu untuk X di atas 0 ya.
Kalau kita masukkan negatif, kita run, kita buat angka negatif, misal negatif 4 gitu ya. Nah, juga nggak memberikan output apapun gitu ya. Oke, kita masuk ke kasus berikutnya ya. Oke, ini kita copy aja semuanya. Oke, kita copy. Sekarang kita bikin file baru. Oke, ini latihan 5 ada ya. Oke, kita paste aja di sini. Nggak keluar. Salah copy ya. Belum ke copy yang tadi. Oke, bentar, kita buka dulu yang tadi. Salin. Oke, nah ini ya. Nah, kasus berikutnya kita tambahkan else gitu ya. Oke. Berarti untuk x yang lebih kecil daripada 0, oke, maka gitu ya. Maka y sama dengan negatif 0,5x ya. Maka kita buat di sini, kita tambahkan else. Oke. Berarti kecuali yang tadi kita masukin deh rumusnya. Y sama dengan apa? Min 0,5 kali x. Oke ya, kali x seperti ini, baru kita buat display y. Oke ya. Nah, kemudian baru kita run. Sekarang kita coba deh nilai x-nya, misal negatif, ketikkan langsung di sini misal min 5, enter. Nah, maka hasilnya adalah negatif 5 itu sendiri dikalikan negatif jadi 5 dibagi setengah tadi ya. Dibagi 2 ya, atau dikali setengah. Nah, hasilnya 2,5. Oke. Seperti itu saja. Oke. Sekarang kita masuk ke yang lebih dari satu pengandaian ya. Dimana itu menggunakan else if gitu ya. Oke, kita buat program baru, editor baru. Oke, ini latihan berapa? 6 ya. Oke, kita clear all. Kita clear all CLC. Nah, di sini yang umpamanya tadi kita membeli buah-buahan gitu ya. Oke, kita misalkan di sini ada variabel A. A ini adalah input kilogram jeruk yang dibeli misalnya, kilogram jeruk yang dibeli. Yang dibeli. Nah, ini berapa kilo gitu ya. Nah, sering kepencet nih. Yang dibeli. Oke, seperti ini. Misal B kita tambahkan lagi input gitu ya. Misal buahnya kita tambahin yang lain, misal kilogram semangka ya yang dibeli. Oke, kemudian kita tambahkan lagi misal C gitu ya, input apa, jumlah ya, ini biji ya, jumlah durian yang dibeli gitu ya. Oke, misal ya kita cukup 3 buah aja gitu ya. Oke, 3 jenis buah-buah. Nah, seperti ini. Oke, ini belum ada petiknya. Nah, oke, nah kalau udah kita masukkan harga, kita misalkan gitu ya. Misal HA itu harga jeruk untuk per kilonya, misal kita buat di sini
30.000 itu ya. Kemudian HB itu harga apa tadi, semangka misal 8.000 gitu ya. Kemudian HC itu harga durian per satu buahnya misalnya mahal gitu ya, 250.000. Oke. Nah, berarti harga total berapa gitu ya. Yang harus dibayar berarti ya dikali itu ya. Jumlah yang dibeli dikali dengan harganya. Oke, baru semuanya kita jumlahkan. Mana kali ini? Mana simbol? Oh, ini. A kali HA. Oke, ditambah B kali HB ditambah C kali HC ya, seperti ini. Nah, udah AHA BHB CHC. Nah, kalau udah harganya kita masukin, nah baru kita buat perumpamaan. Oke ya. Nah, ini ramenya. Nah, kita gunakan perumpamaan if gitu ya. Kita buat misalnya harga yang pertama tadi itu kasusnya adalah di bawah 50.000 ya. Berarti kita buat harga lebih kecil atau sama dengan 50.000. Oke, apa yang terjadi gitu ya? Maka dia tidak dapat apa-apa. Berarti yang dibayar itu ya. Yang dia bayar, dia harus bayar berapa? Ya sesuai dengan harganya gitu ya. Harganya. Oke, kita tampilkan display. Oke ya. Yang dibayar gitu ya, yang dibayar oke, RP berapa ya. Kita gunakan num2 str, berarti yang dibayar adalah ya ini variabel bayar, num2 str buka kurung bayar. Kemudian kan dia nggak dapat diskon kan. Nah, ini kita kasih keterangan. Kita kasih keterangan di bawahnya sama display ya, tidak dapat diskon ya. Oke, berarti dia nggak dapat diskon dan bonus. Oke, bonus buah-buahannya dia nggak dapat gitu ya. Oke, langsung kita nih. Oke, ini adalah kasus pertama. Kasus kedua tadi yang 50.000 sampai 100.000 itu diskon 10% gitu ya. Oke, berarti kita masuk pengandaian kedua menggunakan else if. Else if bayar. Oke. Bayar. Bayarnya apa tadi? Itu lebih besar daripada 50.000. Oke. Lebih besar daripada 50.000 ya. Dan nah, ini adalah simbol pengikatan yang kita gunakan di sini adalah menggunakan dan ya. Dan seperti ini. Bisa satu, bisa dua buah ya, ini tergantung ya. Kita coba satu dulu, kalau nggak bisa nanti kita tambahin dua buah simbol. Dan bayar oke, bukan bayar ya, harga nih, harga yang kita cek kan harga. Nah, ini harga di atas 50.000 tetapi di bawah ya atau sama dengan 100.000. Berarti 100.000 ke bawah gitu ya. Oke, 100.000 ke bawah tetapi 50.000 ke atas gitu ya. Nah, apa yang terjadi tadi mendapatkan diskon ya. Diskonnya 10%. Berarti diskon sama dengan 10% berarti kan 0,1 gitu ya. Dari apa? Dari total belanjanya. Berarti dikali dengan harga. Oke ya, seperti itu. Berarti yang dibayar berapa? Ya, pengurangannya bayar sama dengan harga dikurang diskon.
dikurang dengan diskon. Oke, seperti ini. Diskon 10%, yang dibayar adalah harga awal dikurang diskon. Kemudian apakah tadi mendapatkan bonus? Oke, kita cek. Oh, mana nih? Nah, cuma dapat setengah kilogram ya, belum ada diskon. Setengah kilogram jeruk. Oke, berarti ini kita hapus ya. Oke. Yang 50 sampai 100.000 hanya dapat bonus, cuma dapat bonus gitu ya. Setengah kilogram jeruk ya. Oke, ini kita hapus berarti. Nah, diskonnya kan nggak ada. Atau kita bisa buat 0 gitu ya, 0 gitu aja, karena dia nggak dapat diskon. Oke, baru bonus kita tambahin di sini bonus. Nah, bonusnya itu kita buat display ya, display. Tapi nanti di bawah aja kita masukkan dulu seperti yang tadi ini ya, displaynya. Oke, kita buat dulu awalnya, kita buat display. Nah, displaynya kan dia nggak dapat diskon ya, tapi kan cuma dapat bonus loh. Display tidak dapat bonus ya, tidak dapat bonus, tidak dapat diskon, tapi dapat bonus ya, seperti itu. Tapi dapat bonus lah, ini ke pencet-pencet. Nah, oke, seperti ini. Tidak dapat diskon tapi dapat bonus. Nah, kita masukkan berapa yang dia bayar. Oke, yang dibayar adalah tetap gitu ya. Kemudian kita masukkan bonusnya, display gitu ya. Dapat bonus, nah, setengah kilogram jeruk. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah kita masuki ke pengandaian berikutnya, kita menggunakan else if juga. Nah, ini adalah ketika harganya itu lebih besar dari 100.000 dan mana simbolnya, dan harganya lebih kecil atau sama dengan 200.000 ya. Nah, kalau sampai 200.000, nah dia baru dapat diskon ya. Nah, ini kita copy aja karena sama ya. Oke, ini kita salin. Oke, kita taruh di bawah. Nah, diskonnya berapa tadi? Diskonnya baru 10%, berarti kan 0,1. Nah, bayar display, nah dia dapat diskon, berarti ini kita ganti display ya. Nah, karena dia dapat diskon ya, kita kasih keterangan di sini dapat diskon 10%. Oke, dapat diskon 10%, yaitu Rp. Kita gunakan num2 str, kita tampilkan variabel diskon. Oke ya, seperti itu. Nah, ini dapat diskon 10%, yaitu Rp sejumlah diskonnya tadi. Oke, berarti yang dibayar ada, kemudian dia juga dapat bonus setengah kilogram jeruk. Oke, berarti sama ya. Nah, baru pengandaian terakhir yang di atas
200.000. Berarti ini kita menggunakan else. Nah, berarti kita nggak perlu ketikkan lagi di sini gitu ya. Berarti kecuali yang di atas. Oke. Kita copy juga karena dia dapat diskon juga ya. Karena dia dapat diskon juga 10%. Oke, mana ini? Nah, kelebihan. Oke, kita salin. Nah, ini ya. Nah, dia dapat diskon yang sama 10%, tapi jumlah buahnya tergantung yang dia beli. Berarti di sini kita ganti aja di displaynya ya. Oke, display. Kita gunakan display yang ini. Nah, ya. Berarti dapat, atau ini lebih bagusnya menggunakan fprintf ya. Fprintf dapat bonus buah jeruk. Oke, kita buat baru di sini persen berapa ya, 2.0f gitu ya, masukkan kilogram, baru kita masukkan kurung kebalik, terus n petik koma. Nah, yang ditampilkan apa? Yang ditampilkan adalah jumlah jeruknya tadi, kilogram jeruknya itu adalah A ya, A. Oke, seperti itu. Oke, kalau udah baru kita akhiri dengan N. Oke, jadi ini untuk pengandaian. Ini pengandaiannya yang banyak itu ya. Nah, kita langsung aja run. Nah, kita masukkan. Kita mau jeruknya itu beri berapa ya? Oke. Kita misalkan beri 3 kilo. Ya. Bentar ya. Semangkanya misal beli 4 kilo. Ya, nah. Mana nih? 4 kilo. Nah, durian yang dibeli misal nggak ada ya. Oke, maka di sini keterangannya kita dapat diskon 10% ya. Oke, yaitu 12.200 dengan yang dibayar 109.000 ya. Kita cek program. Oke, ya seperti ini. Oke, kalau enggak kita tampilkan harga awal gitu ya, display harga awal. Untuk yang dapat diskon kan harga awalnya kita nggak tahu ya. Ya, kita tambahin. Oke, kita edit. Ini harga awal. Harga awal RP. Nah, ya. Berarti di sini yang ditampilkan adalah variabel harga. Oke, ini kita copy, kita taruh juga di bawah. Oke, kita rapikan. Kita taruh juga di sini. Oke, nah. Oh iya, kalau enggak ini kan durian ini kita buat mahal ya, kita ganti jenis buahnya adalah jumlah, jangan durian itu ya, misal jumlah apel, misal apelnya per buah gitu ya, misal per buahnya 5 atau 10.000 lah gitu ya. Oke, kita run. Oke, kita coba ke kasus yang pertama kalau harganya di bawah 50.000 gitu ya. Oke, kita cuma beli jeruk 1 kilo gitu ya. Nah, semangka nggak ada beli, terus apel nggak ada beli. Nah, yang dibayar 30.000 dan tidak dapat bonus dan tidak dapat diskon. Nah, ini ya keterangannya. Nah, kita run lagi.
Untuk kasus yang kedua, kalau 50.000 sampai 100.000 ya. Misal kilogram jeruk yang dibeli itu 2 kilogram gitu ya. Semangka yang dibeli misal 3 kilogram. Apel yang dibeli nggak ada gitu ya, 0. Oke. Ini tidak dapat diskon tapi dapat bonus. Nah, ini kan kita dapat diskon tapi dapat bonus. Harga awal 84.000, kita bayarnya 84.000, tapi dapat bonus setengah kilo jeruk. Nah, ini masuk ke cash yang kedua. Oke, kita kasus yang 150 sampai 200.000 gitu ya. Oke, misal kilogram jeruk yang dibeli 4 kilo ya, semangka yang dibeli 2, apel yang dibeli apel yang dibeli misal 5 gitu ya. Oke, nanti apa nih keterangannya? Nih, nanti keterangannya adalah harga awal 186, dapat diskon jadi 18.600 harga diskonnya. Nah, yang dibayar 167.000 ya, dan dapat bonus setengah kilo jeruk. Nah, itu berarti sesuai programnya. Kemudian kita run lagi untuk kasus yang terakhir, misal kita jumlah belinya dalam partai besar ya, misal jeruk 5 kilo, semangka 10 kilo, apelnya 15 buah gitu ya. Oke, maka di sini sesuai perintah tadi. Oke, 380.000 diskon 38, yang dibayar berarti 342.000. Nah, tapi bonus jeruknya mengikuti yang dimasuki tadi. Kita buat jeruknya yang dibeli 5, maka di sini yang keluar jeruknya juga 5. Misal kita beli jeruknya itu banyak, maka juga banyak. Misal beli jeruknya 15 kilo ya. Oke. Nah, maka di sini juga keluarnya ya dapat bonus jeruk juga sebanyak 15 kilo. Oke, berarti program yang sudah kita buat ini berjalan dengan baik ya untuk if else. Oke. Nah, kemudian kasus terakhir yang akan kita coba di pengandaian ini adalah sweet case gitu ya. Oke, kita misalkan langsung aja kita buat M file yang baru gitu ya. Oke, kita buat file baru, new script ya. Ini latihan berapa? 7. Nah, kali ini kita buat clear all dulu. CLC. Nah, kali ini kasus kita adalah misal menu ya. Oke, menu ya. Kita buat keterangan dulu deh di sini gitu ya. Misal di sini menu warung makan. Menu warung makan gitu ya. Oke, misal gini ya. Namanya menu warung makan. Nah, misal menu warung makannya ini ada banyak gitu ya. Makanannya itu ada banyak A, B, C, D. Nah, kita misalkan di sini ada banyak opsi ya. Misal kita tulis dulu di sini keterangan display. Oke. Nah, satu. Nah, yang pertama adalah menunya. Oke, yang pertama adalah menunya, misal di sini ada sate ayam. Oke, misal sate ayam ditambah dengan es jeruk ya, misal. Ini adalah menu 1. Sate ayam ini paket ya, menu paket misal. Nah, kita ganti menu paket warung makannya, kita buat warung makan X gitu ya. Oke, kemudian kita buat keterangan juga, misal menu yang kedua gitu ya, 2. Nah, oke, misal di sini kita buat misal bakso gitu ya. Oke, menunya ada bakso sama misal kita buat es teh deh gitu ya, es teh. Oke, kita buat harganya juga lupa ya. Oke, misal yang pertama ini yang sate, ini misal harganya
20.000 gitu ya, apa ya, 20.000 per porsi. Oke, ini hanya untuk keterangan gitu ya. Oke, yang menu bakso ini misal kita keterangan misal di sini harganya 25.000 tuh ya per porsi. Nah, kalau dalam kasus ini nanti kita diminta milih salah satu menu ya. Nah, kalau yang if else tadi kan, kalau fungsi input kan kita harus masukin. Nah, kita mau es tehnya mau yang berapa. Misal kalau dalam ini kita yang menu paket 1 berapa orang, menu paket 2 berapa orang, terus dijumlahin harganya sekian. Nah, kasus ini beda. Kasus ini kita hanya diminta milih salah satu ya. Milih paket sate ya sate, bakso ya bakso. Misal dalam kasus ini kita buat ada tiga case saja gitu ya. 3 paket gitu ya. Misal yang ketiga adalah cuma paket minum, misal es doger gitu ya. Es doger sama apa? Misal di sini ya, kita buat apa ya? Dan roti bakar ya, misal gitu ya. Oke. Nah, ini yang ketiga kita buat display gitu ya. Misal yang ini lebih mahal gitu ya. Makin ke bawah misal kita buat aja makin mahal. Ini 30 gitu ya. Per porsi. Oke, nah apa yang kita lakukan? Nah, berarti di sini kan ada 3 case. Nah, kita tampilkan di sini gitu ya. Kita buat pilih. Nah, kita ingin memilih menu yang mana gitu ya. Nah, kita buat fungsi input di sini, input gitu ya. Nah, kata-katanya adalah pilih menu misal yang diinginkan gitu ya. Nah, nanti menu nomor 1, nomor 2, apa nomor 3. Nah, baru kita masukkan switchnya terhadap variabel apa, pilih ya, yang tadi. Oke, baru kita masukkan case 1. Oke, case 1 tadi itu kan sate ayam dan es jeruk gitu ya. Oke, misal kita masukkan di sini juga input gitu ya. Misal jumlah gitu ya. Sama dengan input. Oke. Pesan berapa porsi misal gitu ya. Pesan berapa porsi. Oke, misal kita buat seperti ini. Misal nanti 2 atau 3 dan seterusnya. Nah, tadi harganya kan berapa tadi? Tadi harganya itu adalah berapa? Yang ini 20.000 ya. 20.000. Berarti nanti yang dibayar sama dengan jumlah yang dipesan dikali dengan harganya ya, dikali dengan harga. Oke, berarti tinggal kita buat penampilan aja gitu ya. Berarti kita buat display gitu ya. Kita buat display yang harus dibayar. Oke, RP berapa gitu ya. Nah, kita gunakan num2 str ya. Berarti variabel yang ditampilkan adalah variabel bayar. Oke, seperti itu. Nah, ini case 1 ya. Case 1 adalah untuk sate ayam plus es jeruk. Kalau enggak di sini kita tambahin display itu ya. Kita tambahin display, kasih keterangan Anda memilih menu ya. Menu apa tadi? Sate ayam dan es jeruk ya, plus
es jeruk. Oke ya. Nah seperti itu, maka nanti keluar jumlah pesen yang di berapa porsi, harganya gitu ya, nanti yang harus dibayar sekian. Oke, nah kita masuk ke case berikutnya. Ini kita copy aja karena nanti juga hampir sama perintah yang harus kita masukin gitu ya. Oke, kita salin, kita masuk ke case 2 itu ya. Nah case 2 tadi untuk menunya bakso ya. Nah ini kita ganti aja displaynya. Nah, ini kita ganti Anda memilih menu bakso dan es teh gitu ya. Tadi misal bakso dan es teh tadi 25.000 gitu ya. Nah oke, kemudian kita masuk lagi langsung gitu ya. Nah ke case 3 kan enak ya, jadi dia langsung gitu ya. Oke, ini kita tinggal copy. Nah baru menu ketiga kita masukkan tadi apa, Anda memilih menu es doger itu ya, menu es doger dan roti bakar ya, tadi 30.000. Oke, nah ini 3 case sudah masuk. Nah kalau kita nggak mau salah satu menu dari yang atas gitu ya, nah kan habis with case baru ada otherwise. Nah kita ketikkan otherwise gitu ya. Oke, otherwise kita kasih aja keterangan display gitu ya, menu tidak tersedia. Oke, ini kecuali milih 3 di atas, misal kita ingin tampilkan bahwa emang nggak ada menunya ya, tinggal kita akhiri dengan N. Oke ya, tinggal seperti itu yang untuk ini. Oke, jadi programnya seperti ini, kita coba run. Nah nanti keluar gini, menu paket warung X, ada sate ayam, es jeruk, bakso, es teh, es doger, roti bakar. Pilih menu yang diinginkan. Oke, kita mau menu panas-panas es doger oke ya, es doger oke. Nanti keluar pilihan. Nah Anda memilih menu es doger dan roti bakar, pesan berapa porsi. Oke, misal 5 porsi, enter. Nah yang harus dibayar 150.000. Nah kalau misal kita mau yang lain gitu ya, nah pesan menu nomor berapa, misal sate gitu ya. Nah nanti juga Anda memilih menu sate dan es jeruk, berapa porsi, misal 88 porsi. Wah, sekampung makan bareng. Nah segini. Nah beda halnya kalau kita pilih menu yang lain ya. Misal kita run, nggak ada yang mau. Menu keempat apa ya, kita coba penasaran. Oh ternyata nggak ada menu lain yang tersedia. Oke ya, jadi seperti itu untuk kasus Sweetcast kali ini. Nah kemudian berikutnya untuk membuat plot. Nah plot tadi kan berhubungan dengan grafik ya, kita buka aja video yang ada di part pertama. Nah tadi apa ya, yang ada sin cost. Nah ini ya. Oke, dari sini kan tadi ada sin, ada cost. Oke ya. Kemudian nah ini yang ada di part pertama, tapi kita sekarang latihan membuat grafik 3 dimensi gitu ya. Oke, jadi untuk grafik yang pertama tadi, yang ini yang di part pertama itu adalah membuat grafik ke dalam satu grafik itu ada 2 garis gitu ya. Oke, kurang lebih hasilnya mana? Kita lihat dulu grafiknya. Oke, grafik mana? Belum keluar. Nah, grafiknya seperti ini. Oke, bentar, masih resizing. Nah, gini ya. Sin dan cost. Di dalam satu grafik ada 2 garis. Oke, sekarang kita buat grafik 3 dimensi gitu ya. Nah, oke. Grafik yang tadi kita biarkan saja gitu ya. Nah, kita tinggal tambahin figur. Nah, figur ini bertujuan kalau ingin menampilkan lebih daripada satu grafik. Oke. Figur 1 ingin kita tampilkan grafik 1 X
versus Y dan X versus Z. Nah, kita tambahin figur 2. Nah, yang ingin kita buat ini grafik 3 dimensi, yaitu berupa nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Bagaimana caranya? Yaitu kita ketikkan plot ya. Kita masukkan nilainya di sini apa? X, kemudian misal Y sama Z ingin kita tampilkan dalam satu grafik gitu ya. Nah, berarti di sini namanya plot 3 gitu ya. Plot 3 X, Y, dan juga Z gitu ya. Oke, kita tambahin keterangan gitu ya, judul itu boleh gitu ya. Misal X label itu adalah X gitu ya. Aduh. Oke, adalah X. Kemudian ada Y label. Itu adalah nilai Y. Kemudian kita masukkan apa lagi? Z label. Nah, itu adalah nilai Z gitu ya. Z. Nah, kita coba run. Nanti ada keluar 2 harusnya gitu ya. Oke, kita cek dulu. Kita lihat hasilnya. Oke, mana grafiknya ini? Oke, MATLAB sedang memprosesnya. Oke, ini ya. Nah, kita lihat grafik pertama adalah ini gitu ya. Ini adalah sebagai grafik yang tadi ya, sin X sama sin Y. Ya, sin X sama cos X gitu ya. Oke, bentar. Koneksi. Oke, sering seperti ini. Oke, kita refresh dulu. Oke, mana ini belum? Cancel dulu. Kita run. Oke, mana nih jaringan-jaringan gitu ya. Ini harusnya jaringannya bagus gitu ya, tapi ya sering bermasalah gitu ya. Oke, mungkin juga sering kalian rasakan gitu ya. Oke, kita keluar dulu saja dari aplikasi MATLAB. Oke, kita buka lagi MATLAB. Oke, kita buka file tadi, kita run. Nah, ini ya. Nah, ini grafik yang kedua yang 3 dimensi. Nah, bentuknya ini seperti ini ya. Ini bisa kita putar-putar. Mana ini? Nah, kalau di sini nggak mau ya. Ini harusnya bisa ini. Nah, ini ya. Kalau yang ini bisa gitu ya. Nah, kita putar, perbesar, perkecil. Yang ini oke, nanti ini dilihat di ini ya. Kalau di apa namanya, di versi PC gitu ya, silakan dilihat bentuknya seperti ini atau bisa berbeda gitu ya. Bisa diputar-putar gitu ya. Oke, ini adalah untuk grafik 3 dimensi. Nah, kalau kita buatnya dalam bentuk bar gitu ya. Oke, berikutnya adalah bentuk bar gitu ya. Oke, kita buat figur 3. Ini adalah bentuknya yang tadi kita
Ini kita copy aja. Oke ya, kita salin. Oke, ini kita ubah menjadi misal bentuk ini dulu ya, X sama Y itu bentuk grafik batang ya, kita buat bar gitu ya. Oke, kita run. Oke, kita tunggu hasilnya. Nah nanti jadinya adalah bentuk grafik batang seperti ini. Nah kalau mau 3 dimensi, oke ya, berarti nanti kita ketikkan bar 3 gitu ya. Oke, coba kita run. Oke, nah bentuknya jadi gini ya. Nah ini ada, kalau diperbesar ya, kita zoom. Nah ini kelihatan 3 dimensi ya, seperti itu. Oke. Nah berikutnya adalah kita tambahkan nilai selain ini, kan cuma sin cos, misal ada tan gitu ya. Misal ini y, z, kemudian misal ada ya gitu ya. Ya itu adalah tangan gitu ya. Tangan berarti kan nilai y dibagi dengan nilai z. Nah, ini tangan. Oke, misal satu lagi adalah nilai sin kali cos gitu ya. Misal YB sama dengan Y kali Z, Y dikali dengan Z, ini berarti sin X kali cos X. Nah berarti kan ada 4 variabel gitu ya, ada sin, ada cos, ada tangen, ada sin X kali cos X. Oke ya, pertama tadi Y itu sin, Z sama dengan cos X. Kalau YA itu adalah sin dibagi cos. Kalau yang keempat itu ya, sin dikali cos. Oke. Ini kita buat lagi figur 4 ya. Ini bagaimana kita membuat subplot. Nah, subplot, nah kita ketikkan di sini subplot. Ya, buka kurung. Nah, subplot ini tujuannya adalah untuk menggabungkan beberapa grafik menjadi satu gambar. Kalau tadi kan pertama beberapa garis masuk ke dalam satu grafik, kali ini beberapa grafik masuk dalam satu gambar. Nah, ini ada perintah di sini, misal 1,2. Nah, koma 1. Oke, di sini dijelaskan dulu gitu ya. Nah, angka 1 yang pertama di sini ini artinya adalah lebar gitu ya. Panjang sumbu X, Nah, panjang daripada sumbu X, dan 2 ini panjang daripada sumbu Y. Ini adalah sebagai rasio ya. Berarti kita inginkan rasio sumbu X itu 1 dan rasio untuk sumbu Y itu adalah 2 ya. Berarti dia lebih tinggi. Nah, kalau ingin lebih memanjang, sumbu X-nya kita perbesar. Oke, kita help dulu, kita coba lihat itu ya. Kita cek help subplot ya. Help subplot. Ya, help subplot, enter. Oke, kita minta bantuan MATLAB apa ya. Nah, di sini yang paling atas ini mana ini ya. Nah, head subplot MNP, break a figure window an M by N matrix to small x ya, axis ya. Oke. Mana keterangannya? Nah, oke, kita cek. Nah, dari sini, nah bahwa M dan M itu merupakan matriks daripada axis itu ininya ya, sumbunya itu ya, sumbunya. Oke, ini contohnya 2,1,2 ya. Kemudian 2,1,2. Nah,
2,1 di awal ini ya sebagai panjangnya ya. The X are count along the top row of the figure gitu ya, of the window, then the second row bla 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 bla. Nah ini kan panjang baris dari atas itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah baris yang berikutnya dan berikutnya. Nah, ini adalah rasio. Nah misal kita ingin rasionya itu sama gitu ya, misal bentuknya persegi ya, kita buat perbandingan 1:1 misal, atau bisa nanti 2:2 ya. Kita cek dulu 1:1. Nah angka 1 terakhir yang di paling kanan ini artinya adalah ingin ditampilkan di urutan grafik pertama ya. Nah, oke, angka 1 di sini berarti grafik pertama. Oke, kita enter, baru kita masukkan plotnya. Nah, kita copy aja dari yang di atas ya. Grafik pertama kan ini yang di dalam figur 1 nih. Nah, ini kita copy. Oke, kita copy sampai sini ya. Kita masukkan di sini. Ini adalah sebagai subplot yang pertama. Oke, kita masukkan lagi subplot tadi 1,1, kita masukkan grafik yang kedua. Nah, grafik ini kan grafik pertama sin dan cos. Misal grafik yang kedua kita masukkan yang 3 dimensi tadi ya. Oke, 3 dimensi nih. Oke, kita copy. Oke, grafik kedua yang isinya plot 3 dimensi, kita masukkan lagi subplot grafik yang ketiga 1,1,3. Nah yang ketiga adalah yang grafik batang tadi. Oke, kita copy aja. Oke, nah sedangkan yang terakhir gitu ya. Oke, kita masukkan grafik ini, kenapa seperti ini. Nah grafik terakhir gitu ya, subplot untuk yang 1,1. Nah biasanya itu dia muat 4 grafik gitu ya, rata-rata ya 1,1,4, lebih dari itu juga bisa ya. Oke, 1,1,4 kita masukkan plot. Nah plotnya ini X, Y. Oke, sin versus cos. X itu sudut ya, sudut versus sin, kemudian sudut versus cos, kemudian sudutnya versus sin cos tangan tadi, tangan itu YA gitu ya, sama X versus yang sin kali cos YB. Nah ini berarti ya 1, 2, ada 4 ya. Satu grafik ada 4 garis ya. Kita kasih key legendnya aja gitu ya biar nggak lama. Yang pertama adalah sin gitu ya, yang kedua adalah untuk nilai cos, kemudian yang ketiga adalah tangan, yang terakhir adalah sin kali cos. Oke ya, seperti ini. Kalau sudah, kita akhiri dengan harusnya udah ini ya, figur 4. Oke ya, harusnya udah seperti ini. Oke, kita coba run. Oh, perkaliannya ini harus ada titiknya gitu ya, yang di sini. Oke, ini juga yang bawah juga. Oke, kita run lagi. Oke, kita lihat grafiknya.
error using index exceed number of subplot. Oke, 112. Oke, kita ganti ya. Ini sepertinya kurang bisa di sini. Mana ini? X, Y, dan Z. Tadi keterangan errornya adalah indeksnya gitu ya. Ini figur 4-nya tapi keluar. Kita cek. Oh, cuma ini ya. Oke, kita add. Oke ya. Coba kita ganti dulu. Kita cek dulu formatnya deh gitu ya. Tadi kita help subplot. Aduh, salah ketik. Nah, ini help subplot nah ini oke, kita lihat. Coba ini kita ganti Y sama X. Oke, kita ganti, coba dimensinya 21 atau 22 deh. Oke ya, kita coba dulu apakah bisa. Oke ya, bisa. Nah, berarti tadi kurang lebar ya rasionya 1:1. Oke, di sini lihat untuk grafik pertama. Nah, figur 1 hanya berupa sin X dan cos X. Yang kedua adalah 3G. Yang ketiga adalah batang. Nah, yang keempat adalah menggabungkan. Nah, ini ada banyak ya. Oke, di sini yang paling kiri ini gitu ya. Oke, ini kita buat ini dulu. Oke. Nah, di sini ada keluar 4 grafik gitu ya. Dimana grafik yang pertama gitu ya. Nah, grafik yang pertama di sini ini adalah grafik yang tadi sin cos, dan ini grafik 3G. Yang ketiga batang, yang keempat adalah sin X kali cos X, ada sin aja, ada tan aja. Nah, jadi ini berbagai macam hasilnya gitu ya. Ketika kita menggabungkan 4 grafik ke dalam satu gambar, nah ini adalah fungsi daripada subplot itu sendiri. Oke, demikian ya untuk kita belajar tentang pembuatan ini ya, grafik dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk yang belum dipelajari gitu ya, pembuatan grafik yang belum dipelajari, oke, kita lihat di modul itu adalah membuat grafik yang bentuknya pie gitu ya. Itu silakan kalian coba sendiri gitu ya. Nah, ini yang subplot udah. Nah, pie kalian tinggal mengetikkan namanya. Kalau tadi plot bar plot 3, namanya diganti pie gitu ya. Ini contohnya. Kemudian kalau plot 3 udah kita coba. Oke, yang ini adalah bentuknya mesh, berarti nanti tinggal diganti namanya mesh gitu ya. Yang akan tadi plot 3x, y, z diganti mesh x, y, z. Nah, nanti terbentuklah hasilnya. Oke. Seperti itu saja untuk video part 3 kali ini. Materinya ini lumayan panjang gitu ya untuk pertemuan kali ini. Sehingga silakan dipelajari berulang-ulang sampai dirasa paham gitu ya. Nah, kemudian kan setelah ini kita ada UTS ya, kalau nggak salah di jadwal itu nanti ada UTS ya, kemudian ada libur lebaran. Nah, kita memiliki tugas panjang gitu ya. Oke, tugas
tugas selama 1 bulan nanti libur gitu ya. Nah, tugasnya adalah apa? Itu sudah ada di dalam modul gitu ya. Oke, oke. Nanti terkait itu nah di sini ada di dalam modul, kita cari dulu gitu ya. Nah, pertama untuk array ini enggak. Nah, untuk for n. Nah, oh ya, untuk for n ini penjumlahan dari angka 1 sampai 1000 dengan metode pengulangan. Nah, ini kita arraynya sudah buat, tapi metode penjumlahannya itu belum tadi kita coba ya, kita pelajari. Nah, mungkin sedikit lagi ya, kita sedikit tambahkan. Nah, untuk metode penjumlahan gitu ya. Nah, ini di dalam MATLAB ini erat kaitannya dengan for n dan juga looping ya. Kita buat contoh sederhana aja. Misal dari angka 1 sampai, oke, kita buat ini gitu ya. Misal dari angka 1 sampai 10 gitu ya. Nah, misal kita ingin membuat penjumlahan dari angka 1 sampai angka 10 gitu ya. Oke, misal nanti dari angka 1 penjumlahannya 1, kalau sampai 2 angka kan 1 tambah 2 itu 3, kalau sampai 3 angka 1 tambah 2 tambah 3 itu 6. Nah, kemudian untuk 4 di situ 1 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu adalah 10. Nah, bisa kita lihat polanya di sini untuk penjumlahan 4 itu ya. Di sini ada 1 tambah 2 tambah 3 yang sama. Berarti 4 itu sama dengan 6 ditambah 4 ya. 6 ini adalah hasil sebelum ya kan. Hasil sebelum penjumlahan sebelumnya. Oke, berarti untuk kumulatif, untuk penjumlahan kumulatif nanti ya, misal ini X sama dengan gitu ya, penjumlahan sebelumnya, berarti X sebelum, oke, ditambah dengan nilai ini sigma gitu ya, penjumlahan gini aja deh, 1 tambah 2 tambah titik-titik sampai X gitu deh ya. Oke, ini sama dengan sigma X sebelum, oke, ditambah dengan X itu sendiri. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, ini sama halnya untuk yang ini ya. 3 sama dengan 1 tambah 2 ditambah 3. Di sini ada yang sama, ada 3, ada 3. Nah, 1 tambah 2 ini adalah yang ini. Nah, hasil sebelumnya ya. Berarti kan kita dapat pola untuk penjumlahan kumulatif, nanti X sama dengan X itu sendiri ditambah X sebelum. Karena ini 3 itu X dan 3 di sini X ya. Ini adalah sebelum. Nah, oke, berarti ini coba kita buat di common window aja gitu ya. Misal kita buat for gitu ya. For i gitu ya. For i sama dengan dari 1 sampai 10 gitu ya. Nah, untuk i-nya 1 sampai 10 gitu ya. Ya, sebelumnya kita buat ininya dulu gitu ya. Sebelum for ini kita membutuhkan ini data yang lain. Oke, kita clear dulu ya. Kita buat di editor aja kalau gitu ya. Membutuhkan internet ya. Ini padahal kenapa pentung gitu ya. Oke, kita coba lagi, kita close MATLAB-nya. Oke, ini yang penjumlahan kumulatif karena ini terkait tugas juga gitu ya. Oke, kita buat langsung di sini file baru kayak tadi, file gitu ya. Ini berarti latihan berapa.
1/38 ya. Nah, berarti kan kita clear all dulu. Clear all CLC. Nah, yang pertama tadi adalah kita membuat array ya, berarti for i gitu ya. Misal dia variabelnya i. Nah, ini deretan 1 sampai 10. Nah, dari angka 1 sampai 10 kita ingin jumlahkan gitu ya. Oke, misal x sama dengan tadi adalah yang oret-oret sebelumnya, x sama dengan x ditambah x sebelum gitu ya. Nah, x sama dengan x di sini adalah x sebelum. Nah, kalau di sini x yang saat ini itu adalah diidentifikasi sebagai i gitu ya. Oke, misal i adalah deretan dari angka 1 sampai 10. Tadi pakai x ya, kita buat x gitu ya. X adalah deretan 1 sampai 10. Nah, kita diminta menjumlahkan angka 1 sampai 10 ini. 1 tambah 2, 3, tambah 4, tambah 5 sampai angka 10. Nah, caranya adalah kita buat for-nya dulu dah. Baru misal kita di sini namanya sum x. Nah, misal ini jumlah daripada x adalah sum x sebelum atau sigma x sebelumnya ditambah dengan x. Nah, seperti ini. Oke, baru kita akhiri dengan n. Nah, di sini apa? Nah, berarti kan kita buat display ya. Display untuk nilai sum x. Oke. Berarti kita butuh sum x sebelum. Sebelumnya berapa? Nah, yaitu angka berapa yang ditambah bilangan apapun yang nilainya tetap, yaitu angka 0 ya. Kita buat sum x-nya 0. Oke, berarti hasilnya 55. Bener nggak? Ya, kita coba dulu deh. Misal x-nya sampai 4. 1 tambah 2 itu 3, ditambah 3 6, tambah 4 10. Harusnya hasilnya 10. Nah, bener ya, 10. Ini titik komanya kurang. Nah, terus 10 ditambah 5 15. Nah, ini benar 15. Nah, jadi gitu cara penjumlahan kumulatif. Nah, berhubungan dengan itu, berarti silahkan nanti untuk tugasnya, untuk tugas panjang ya selama liburan ini bisa mengerjakan pertama untuk for n ya, kerjakan soal nomor 1. Oke, kita beli warna merah. Oke, nomor 1. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini for n. Nah, kalau berarti ini jika input bilangan ganjil maka tulisan ganjil. Kalau menginputkan bilangan genap, nah ini masuknya sebagai ini ya. Bisa sebagai, kalau for n ada batasnya. Nah, ini dibuat if dan else. Ini perintah nomor 2 ini adalah pengerjaannya maka if dan else. Oke. Berarti kalian buat rumus, kalau tadi kan misal x lebih besar daripada 0 maka y sama dengan x kuadrat. Nah, ini kalian buat kalau x-nya itu dia ganjil. Nah, berarti 1 3 5. Nah, bagaimana cara kalian membuat bilangan yang bisa mendeteksi ganjil dan genap? Nah, misal kalian pakai perkalian. Semua bilangan ganjil kalau dikali sama angka 0 misal hasilnya 0. Tapi semua bilangan genap kalau dikalikan angka 0 itu bukan 0. Nah, itu kan salah kan? Nah, semuanya kan kalau dikalikan 0 walaupun ganjil walaupun genap tetap 0. Berarti gak bisa membedakan ganjil dan genap. Sehingga kalian buat metode lain yang bisa membedakan ganjil dan genap. Apakah harus dipangkatin? Misal angka 3 kalau dipangkatin bilangan genap hasilnya ini, kalau dipangkati bilangan ganjil hasilnya ini, sehingga bisa membedakan genap dan ganjil. Nah, itu untuk nomor 2 ya. Oke, berarti ini masih ada 2 nomor. Oke, kemudian
ini soal nomor 4 ini dikerjakan gitu ya. Ini adalah penjumlahan deret 0 tambah 3 tambah 6. Nah, cara penjumlahannya barusan sudah dijelaskan gitu ya. Oke, tinggal masukkan ini. Kalau X-nya positif, nah tadi udah dijelaskan ya. Kalau lebih besar daripada 0 maka ini, maka ini. Nah, itu ya. Berarti ini ada input Z gitu ya. Nah, oke. Ada 3 nomor, 1, 2, 4, kemudian kita gunakan keluar ya. Wah, oke. Oke, sebentar. Ini malah keluar ya. Oke, tugasnya tadi ada, kita buka lagi deh gitu ya. Nah, ini mana nih? Oke. Nah, yang pertama adalah tadi untuk tugasnya adalah di bagian for n. Ini nomor 1. Berarti tugas nomor 1. Ini tugas nomor 2. Ini if else ya. Kemudian nomor 3 adalah yang ini. Ini nomor 3 ya. Kemudian nah ini yang banyak pengandaian gitu ya. Ini adalah nomor 4 ya, nomor 4 tuh hasilnya, hasil runnya udah ada di sini. Nah, kemudian yang nomor 5 adalah yang terakhir adalah yang mana nih, Sweetcast. Nah, ini ya yang membuat grafik. Ini adalah nomor 5. Oke, nanti yang tidak menjadi tugas, nomor yang tidak menjadi tugas itu nanti akan kita bahas, kita buat video khusus pembahasan gitu ya. Yang tidak menjadi tugas di sini ya. Oke, berarti silakan di sini ada 5 nomor ya menjadi tugas gitu ya. Ini for n, ini nomor 1, kemudian nomor 2. Ini nanti silakan kemudian if else. Nomor 3 adalah soal ini. Oke, kemudian yang nomor 4 adalah ini pengandaian ya. Oke. Kemudian yang terakhir ya. Oke. Suitcase-nya ini tidak kita masukin ya. Nah, yang terakhir adalah nomor 5 karena ini yang sering juga nanti dipakai itu ya, pembuatan grafik ataupun subplot seperti ini. Hasilnya harus sama seperti gambar ini gitu ya. Oke, atau ya lengkung-lengkungnya ya sama posisinya itu ya. Oke, baiklah, demikian saja untuk pertemuan kali ini, untuk video part kali ini gitu ya. Ini video satu SKS yang berikutnya gitu ya. Oke, berarti ada kurang lebih 2 jam videonya gitu ya. Silakan dipelajari. Oke, selamat bertemu di pertemuan Google Meet berikutnya. Oke, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.